Pemerintah tengah mengkaji rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan rakyat atau minyak kita. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan HET minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat minyak kita naik sebesar Rp1.000 per liter. Di sisi lain, sebagai produsen CPO terbesar dunia, pemerintah harus mempertimbangkan penugasan BUMN pangan untuk memastikan kenaikan harga ini tidak membebani masyarakat kecil dengan menyediakan minyak murah. Lantas seperti apa urgensi kenaikan HET minyak kita dan bagaimana dampaknya terhadap daya beli? Nah, untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, dan Bapak Isi Karim, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Saya ucapkan selamat pagi dulu kepada Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Saya ke Pak Isi dulu. Pak Isi, kalau sebenarnya latar belakang apa nih pemerintah menaikkan harga minyak goreng kita atau minyak curah, mengingat kita dikenal sebagai negara penghasil CPO terbesar dunia, Pak? Ya, terima kasih Mas Yuda. Jadi kalau kita lihat memang lebih ke faktor harga ya, biaya harga pokok produksi memang sudah mengalami kenaikan. Di samping itu kalau kita lihat data-data yang ada bahwa eh, sebenarnya sudah terlihat mulai Januari. Dari Januari 2024 itu kan realisasi DMO itu mengalami terus penurunan. Jadi mulai penurunan sampai dengan bulan ini. Bahkan rata-rata penurunan ini untuk bulan Mei ini DMO baru mencapai 36.871. Jadi ini sudah mulai dari Januari sampai dengan sekarang ini cenderung mengalami penurunan rata-rata minyak harga minyak harga rata-rata minyak goreng pada bulan Mei juga dibanding Januari juga sudah mulai mengalami kenaikan. Untuk minyak curah di bulan dari Januari sampai Mei ini sudah mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 5,75%. Sedangkan untuk minyak kita naik sekitar 5,51%, jadi rata-rata nasional menjadi Rp15.828 per liter. Ini rata-rata nasional, tentu rata-rata nasional ini antara daerah satu dan daerah lain tentu tidak sama. Kemudian dari tadi saya sampaikan realisasi DMO juga mengalami penurunan, ini terlihat semenjak Januari 2024. Bahkan Oktober itu juga sebenarnya sudah ada penurunan, tapi masih cukup memenuhi kebutuhan untuk masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bahwa untuk hal-hal yang mengenai penurunan DMO yang kami catat adalah bahwa aktivitas ekspor, ada ekspor CPO dan produk turunannya ini juga pada kuartal 2024 ini juga mengalami penurunan karena lesunya permintaan ekspor di kuartal pertama tahun 2024. Nah, kemudian yang ketiga adalah lebih karena kendala teknis dan non teknis dalam produksi. Antaranya adalah cuaca, kemudian maintenance mesin, tenaga kerja dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, ini memang adanya yang cukup penting, yang sangat penting adalah adanya gap yang cukup besar antara harga eceran tertinggi HET dengan BPO dan dengan harga komoditas, harga keekonomian di pasar. Jadi harga keekonomian di pasar ini gapnya cukup besar dengan antara harga keekonomian dengan HET dan BPO. Ini sangat mempengaruhi penurunan DMO ini, dan terutama karena memang dengan adanya gap yang cukup besar ini menyebabkan produsen mengalami kerugian yang cukup signifikan sehingga menyebabkan produsen enggan menyalurkan DPO ke pasar ini yang mengakibatkan adanya penurunan DPO. Saya kira 4 hal tadi yang memang mengakibatkan minyak kita mulai mengalami terbatasan di pasar. Itu Mas Yuda, yang 4 hal tadi yang saya sampaikan terkait dengan adanya latar belakang kenapa ini perlu kita lakukan evaluasi yang lebih mendalam. Saya ke Pak Tungkot, kalau jadi Pak Isi memberikan pemaparan 4 variabel menjadi background dari kenaikan harga minyak kita. Lalu bagaimana Anda melihat urgensi dari variabel-variabel ini, terutama yang keempat terkait dengan gap antara harga eceran tertinggi dan juga harga keekonomian minyak
kemudian juga menurunnya kemampuan beli masyarakat, faktor cuaca. Bagaimana Anda melihat semua variabel ini, Pak? Ya, sebetulnya ini kan kebijakan demo dan DPO ini kan mulai Juni 2022 ya. Jadi itu adalah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng pada saat itu. Nah, memang itu adalah kebijakan jangka pendek ya, yang seharusnya itu sudah harus dievaluasi setelah itu gitu ya. Ini baru kita sekarang dievaluasi. Nah, intinya adalah ini datang ada dari Asosiasi Produsen Minyak Goreng itu menyampaikan agar HET-nya yang 15.500 per kilogram itu dinaikkan. Tapi pada saat yang sama konsumen atas nama lembaga Yayasan Konsumen kita juga menyarankan untuk tidak melakukan kenaikan pada saat ini karena kondisinya tidak pas. Karena kondisi perekonomian terutama masyarakat bawah dan juga UKM itu sekarang ini lagi tidak bagus saja dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi. Jadi di sini ada dua kekuatan ini ya, yang yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Pemerintah berpihak di mana? Ini dua-duanya karena ini rakyat kan. Produsen minyak sawit juga adalah rakyat, kemudian konsumen daripada minyak goreng adalah rakyat juga gitu. Nah, ini perlu ada setting kebijakan yang baru ya sebagai bagian daripada evaluasi kebijakan DMO dan DPO itu sehingga ke depan ini tidak terjadi lagi yang seperti ini gitu. Ya, jadi kalau selalu dari produsen minta naik kemudian konsumen jangan naik gitu, ini nggak cari solusi, ini nggak ada solusi kalau begini terus gitu. Kita harus cari solusi dan kita harus kreatif membangun solusi itu. Begitu Pak Yuda. Bapak melihat bagaimana? Apakah memang ini ada keberpihakan kepada produsen karena mereka sepertinya tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan? Di satu sisi lain kalau kita bicara mengenai stok minyak sawit dunia ini juga menurun pada Januari 2024, India turun 21%, kemudian juga Tiongkok juga turun 24%. Apakah penurunan stok di dunia ini juga berpengaruh terhadap kondisi tanah air sehingga produsen juga harus diberikan stimulus nih dengan kenaikan harga? Ini anomali nih. Jadi betul itu Pak Yuda. Jadi memang sekarang negara-negara importer minyak sawit utama dunia itu China, India dan juga Amerika Serikat, Bangladesh, Pakistan itu stok mereka itu di bawah rata-rata selama 5 tahun ini. Itu artinya apa? Sebetulnya di internasional terjadi ekses demand minyak sawit ya, dan tentunya termasuk minyak goreng gitu. Jadi anomalinya di mana? Seharusnya dengan harga yang tinggi itu gairah untuk mengekspor itu tinggi, tapi faktanya tadi data-data Pak Is tadi justru ekspor kita terjadi penurunan gitu. Ini ada anomali, ini perlu kita lihat gitu kan. Karena stok di konsumen di minyak sawit kita di dalam negeri juga tidak terlalu jauh turunnya. Ya, memang Malaysia sedang turun-turunnya juga gitu. Jadi ke depan ini gairah untuk kenaikan harga CPO dunia itu akan terjadi ya, meskipun ada catatan di sana ada tensi geopolitik di Timur Tengah dan juga di Ukraina, tambah lagi ancaman pelemahan ekonomi Tiongkok gitu ya. Tapi trennya masih positif gitu ke depan. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini memang beralasan kalau konsumen mengatakan kalau dilepas itu atau dinaikkan itu HET ini akan membuat harga domestik juga akan meningkat. Nah, ini menjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Saya yakin pemerintah ada di pihak yang semuanya gitu kan. Karena produsen minyak sawit dan juga konsumen minyak sawit itu rakyatnya Republik Indonesia. Jadi pemerintah pasti dua-duanya ingin dibuat happy gitu kan. Cuma setting kebijakannya seperti apa? Ini yang menjadi tantangan ke depan dalam evaluasi ini. Ya, saya ke Pak Izi. Pak Izi, ini challenge buat pemerintah ya, memberikan win-win solution di mana tadi kondisi global juga terpengaruh akibat melemahnya daya beli masyarakat, kemudian juga tadi faktor cuaca, dan di satu sisi masyarakat juga ingin mendapatkan harga yang ideal di mana daya beli mereka juga menurun. Bagaimana kebijakan yang diharapkan bisa win-win solution nih Pak Izi? Ya. Makasih Mas Yuda. Jadi memang kami juga ini kan belum dalam keputusan untuk menaikkan. Tadi ini sebagai lebih dari kita melakukan evaluasi. Memang sudah ada usulan tadi yang disampaikan pengantar bahwa di publik sudah ada
usulan bahwa untuk HET minyak goreng kemasan minyak kita ini akan dinaikkan Rp1.000. Tapi itu kan juga menjadi masih menjadi kajian dan kajian mendalam bagi kami. Nah, tentu untuk menaikkan itu kami juga mempertimbangkan dari berbagai hal. Jadi tidak hanya tentu pemerintah berdiri kan di semua pihak, artinya produsen, konsumen juga memperhitungkan juga petani. Jadi untuk konsumen dan tentu untuk ekonomi, untuk daya beli, pemerintah juga melihat dari andil terhadap inflasi minyak goreng itu berapa, itu juga harus kita hitung. Di samping tadi daya beli masyarakat, kemudian produsen juga bisa memperoleh keuntungan yang pada tingkat yang wajar. Jadi itu menjadi semua itu menjadi bahan perhitungan kami untuk ini. Nah, kemudian terkait kebijakan secara menyeluruh, kami juga sedang melakukan evaluasi. Apakah DMO ini layak untuk dilanjutkan, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lain. Memang sudah ada wacana-wacana untuk kita kebijakan-kebijakan terkait dengan minyak goreng, bagaimana masyarakat ini bisa memperoleh minyak goreng ini dengan harga yang wajar dan terjangkau. Saya kira itu juga sedang kita lakukan. Jadi bukan hanya HET yang dinaikkan kajiannya, tapi juga ada beberapa kebijakan. Terus yang tentu kami lakukan ini salah satu adalah yang sedang kita lakukan secara mendalam adalah bagaimana minyak goreng konsumsi untuk konsumsi rumah tangga ini tidak lagi dalam bentuk curah. Karena beberapa hal yang tentu ada hal negatif dengan keberadaan minyak curah beredar di masyarakat. Jangan lupa bahwa untuk minyak curah ini untuk konsumsi masyarakat ini yang masing pakai hanya Indonesia dan Bangladesh. Jadi tentu dari segi harkat martabat tentu perlu kita pertimbangkan, di samping dari aspek keamanan dan keamanan pangan, keamanan dan mutu pangan ini menjadi pertimbangan utama buat kebijakan apakah minyak goreng curah ini masih tetap dapat beredar di masyarakat. Tapi yang kami diskusikan dengan teman-teman dan dengan stakeholder terkait ini lebih ke untuk minyak goreng curah ini nantinya apakah tidak diakui sebagai DMO yang nantinya menjadi high ekspor. Jadi lebih ke sana. Jadi untuk pelarangan secara keseluruhan mungkin belum ada, karena kita pengalaman sudah lebih dari 5 tahun pendekatan kebijakan dengan regulasi untuk meniadakan minyak goreng curah ini ternyata juga masih tidak mudah. Jadi banyak tantangannya dari dari masyarakat. Kalau dari produsen, dari pengakuan para produsen bahwa ini sudah sangat siap untuk minyak goreng konsumsi rumah tangga ini yang beredar di masyarakat ini lebih ke minyak goreng kemasan. Jadi dari pelaku usaha ini, baik dari produsen minyak goreng, kemudian juga bahkan ini juga sisi positifnya dengan beredarnya minyak goreng kemasan ini juga akan ke masyarakat, produsen juga akan diuntungkan, terutama dari produsen-produsen UMKM. Nah, ini kan ada yang dinamakan produsen pengemas. Jadi untuk packer-packer ini tentu akan makin memperoleh kesempatan untuk melakukan produksi minyak goreng kemasan. Baik, Itu Mas Yuda. baik Pak Isi dan juga Pak Tungkot, sayang sekali waktunya terbatas. Kita tidak bisa banyak mengeksplor mengenai isu ini, tapi diharapkan pemerintah dan juga para pelaku industri bisa sama-sama mencari titik temu di mana masyarakat sebagai konsumen juga bisa mendapatkan titik cerah, di mana kenaikan ini juga harus dipikirkan dampaknya ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Terima kasih atas perbincangannya pagi hari ini Bapak-Bapak, salam sehat selalu.